kompilasi, edukasi, dan kreasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Om Ganteng ya, tentunya masih di channelnya Hasil Cipta Bumi, channel yang akan membahas seputaran pisang dan buah kelapa. Dan di kesempatan kali ini atau di video kali ini, di sini Om Ganteng mau sedikit berbagi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sobat-sobat bumi ke lapaknya atau ke channelnya Hasil Cipta Bumi. Dan mungkin di sini ada beberapa daftar list pertanyaan berdasarkan komenan yang ada ya dari sobat-sobat bumi. Ada mungkin 1, 2, 3 dan banyak di antaranya ada mungkin satu pertanyaan, Bang, apakah pisang raja itu bisa buat obat? Itu yang pertama. Yang kedua, berapakah harga jual untuk santan murni, maksudnya ya, santan murni dan kelapa butiran? Ada lagi pertanyaannya, cara penyimpanan buah pisang yang benar supaya bisa tahan lama. Terus kelas pisang A itu jenis-jenisnya apa aja? Nah, kayak gitu. Mungkin untuk pertanyaan yang masuk kurang lebih seperti itu ya, dan masih banyak lagi. Dan tentunya di sini Om Ganteng bakalan menjawab satu persatu pertanyaan dari sobat bumi semua. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kami di sini, berdasarkan ilmu yang kami dapat dari keseharian kami, dan mudah-mudahan ini semua bisa jadi bahan referensi, bahan edukasi, tentunya ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan untuk keseruannya atau untuk edukasinya, yo, Om Ganteng di sini bakal ajak sobat bumi mungkin ke belakang dulu ya, di bloknya kelapa. Nah, teman bisa lihat di sini masih banyak ya stok buah kelapa. Kanan kiri depan masih banyak, dan syukur alhamdulillah. Dan di sini mengenai seputaran kelapa ada satu komenan dari sobat bumi, berapakah harga jual sekarang, mungkin gitu maksudnya ya. Berapakah harga jual sekarang untuk kelapa butiran dan santan murni? Nah, langsung aja di sini Om Ganteng bakalan jawab. Untuk harga sekarang kelapa butiran kayak gini ya, kalau orang sini bilang kelapa gulutukan kayak gini, di kisaran angka Rp3.000. Nah, di kisaran angka Rp3.000. Dan untuk harga jual kelapa butiran yang sudah dikupas, biasanya kami menjual di angka Rp4.000 sampai Rp5.000. Disesuaikan dengan ukuran kelapa itu sendiri. Ya, karena apa? Karena mungkin tahulah apa dari ukurannya itu A, B, C, D dan boncos seterusnya. Makanya kita jual di sini yang masuk di pasar Cikurubuk itu biasanya kita jual yang ukuran 4 sampai Rp5.000 per butir kelapa yang sudah dikupas. Lanjut, mengenai harga santan itu sendiri, biasanya ya sobat ya, setelah proses penggilingan santan atau pemerasan santan, langsung dadakan tanpa jeda kita langsung masukin ke dalam freezer. Wadidaw ya, kurang lebih penampakannya tinggal segini lagi, 1, 2, 3, 4 ada kali 15 kiloan lagi guys. Dikarenakan alhamdulillah orderan dari tadi pagi sampai sekarang sore, alhamdulillah ngereyeh, syukur alhamdulillah mayeng. Nah, sebelum Om Ganteng menjawab harga jual sekarang, Om Ganteng di sini mau spill sedikit ya, kenapa santan yang kami buat, santan yang kami olah itu langsung dimasukkan ke dalam freezer. Dikarenakan apa? Sistem pendinginan atau sistem pembekuan adalah sistem yang terbaik untuk cara mengawetkan santan itu sendiri. Dikarenakan kami di sini 100% tanpa koma ya, 100% tanpa koma, tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali. Ya, kayak gitu guys. Jadi untuk proses pengawetannya itu sendiri, kami lebih memilih proses pembekuan atau ditaruh di freezer kayak gini ya guys. Kurang lebih hasilnya kayak gini guys nih. Kalau sudah beku kayak gini, insya Allah bertahan sampai 3 bulan. 3 bulan lamanya. Dan untuk mengetahui kadaluarsa atau gimananya, basi atau segala rupanya, biasanya santan yang sudah melewati waktu 3 bulan di dalam freezer,
Warnanya juga nggak putih kayak gini teman. Warnanya nggak putih, tetapi agak kekuning-kuningan gimana gitu. Udah basi. Nah itu contohnya. Salah satu contoh santan yang sudah basi atau lama disimpan di freezer. Tetapi santan yang dipegang Om Ganteng ini dadakan. Tadi pagi saya giling dan langsung dimasukkan ke dalam freezer. Dan untuk saat ini ya keadaan sudah beku kayak gini guys. Lihat ya. Teman bisa lihat. Di sekelilingnya itu, karena kami itu santan murni tanpa air, tidak ada airnya sama sekali, putih semua, santan semua. Dan balik lagi ke pertanyaan yang tadi, berapa harga jual kita di sini untuk kelapa butiran? Yang tadi Om bilang, yang tadi Om sudah jawab, dan sekarang Om bakalan jawab untuk harga jual santan itu sendiri. Untuk saat ini Om Ganteng di sini lebih jual di angka 18.000 per kilo. 18.000 per kilo. Dan beda lagi kalau untuk istilahnya untuk omset besar atau partai besar. Dan untuk partai besarnya sendiri, insya Allah kita menerapkan sistem profesionalisme ya. Dimana kalau teman-teman pengambilannya banyak, bisa pengambilannya banyak, harganya juga bisa disesuaikan. Istilahnya bisa harga ketengan, oke, kita layani. Harga grosiran, oke, kita layani. Harga argen juga, oke. Insya Allah kita bisa melayani dengan sepenuh hati. Nah, kayak gitu mungkin jawaban pertama ya dari komenan para sobat bumi. Dan untuk selanjutnya ada juga satu pertanyaan. Pertanyaannya ya kurang lebih, Bang, pisang raja emang bisa jadi obat? Nah, kurang lebih kayak gitu mungkin ya. Nah, di sini Om Ganteng bakal mempertajam dari pertanyaan ini. Mungkin maksudnya dia itu, apakah benar pisang raja itu bisa dijadiin obat? Mungkin kayak gitu ya, simpelnya ya teman-teman ya. Dan menurut pengalaman Om Ganteng di sini, yang pertama mungkin teman harus tahu ya, pisang raja di daerah kami, di daerah Tasikmalaya terbagi 3 jenis pisang. Dimana yang pertama ada raja bulu. Oke, alhamdulillah contohnya ada gas ya. Nih, kita spill dulu. Ini contoh dari pisang raja, tapi rajanya raja bulu. Kayak gini, teman. Dan untuk pisang raja bulu sendiri di daerah kami ini sangatlah primadona lah, jadi primadona, pisang favorit. Karena bisa untuk olahan, bisa untuk suguhan, dan untuk makan langsung. Itu yang pertama dari jenis pisang raja ya. Yang kedua mungkin daerah kami juga punya raja. Nih, kita spill yang kedua, raja siem. Nah, raja siem ya teman ya, kayak gini penampakannya ya. Kita spill dan taruh dulu di sini. Dan untuk jenis ketiga dari pisang raja itu sendiri ada raja serai. Oh, ada di depan. Taram. Nah, ini dia penampakan dari raja ketiga ya, raja serai. Dan untuk menjawab pertanyaan sobat bumi yang tadi, Bang, emang benar pisang raja itu bisa dijadikan obat? Oh, tentu tidak. Untuk jawaban orang yang tidak tahu mungkin, tapi menurut pengalaman Om Ganteng, oh emang benar. Apalagi untuk raja serai. Nih, salah satunya raja serai ya, raja serai. Nih, pisang raja serai di daerah kami bahkan menurut penelitian para dokter dipercaya bisa membantu metabolisme di dalam tubuh kita, di dalam pencernaan kita. Makanya pisang raja serai selalu dijadikan obat alternatif untuk orang-orang yang lagi diare.
Nah, sekali lagi Om Ganteng bilang, raja serai biasa digunakan untuk obat alternatif orang-orang yang lagi kena diare, atau istilah Jermannya itu mencret, ura, kayak gitu. Pak Putin bilang kayak gitu. Dan yang satunya lagi dari kelas raja, mungkin dari kelas raja ada nih, Raja Siem. Dan Raja Siem itu sendiri, dipercaya pisang ini bisa mengobati, maaf ya, saya taruh dulu, bisa mengobati pencernaan kita yang lagi yang sudah akut, atau istilah lain bisa mengobati penyakit mah akibat asam lambung yang terlalu kayak gitu. Coba aja teman-teman bisa riset sendiri, bisa coba sendiri. Apabila teman-teman mempunyai riwayat penyakit mah nih, dengan terapi pisang Raja Siem kayak gini, pagi-pagi bangun tidur sebelum minum, ingat ya, pagi-pagi bangun tidur sebelum minum, teman bisa langsung capluk atau langsung makan ini pisang Raja Siem. Jangan banyak-banyak, cukup 2 buah saja per hari. Insya Allah seenggaknya bisa mengurangi rasa ngilu, rasa nyeri di lambung teman-teman semua ya, insya Allah. Dan untuk Raja Bulu juga mempunyai istilahnya mempunyai khasiat ya, khususnya untuk bayi. Untuk dede bayi, barangkali Sobat Bumi mempunyai dede bayi yang baru belajar maem, gimana, bagus pisan, sangatlah bagus kalau dede bayinya dikasih Raja Bulu. Di samping rasanya itu paling manis, Raja Bulu juga banyak mengandung vitamin, tembaga, magnesium, apa segala macam dalam istilah kesehatan, dalam istilah ilmu kedokterannya. Dan menurut kepercayaan juga, Raja Bulu dipercaya bisa meningkatkan IQ, kecerdasan dari seseorang, apalagi untuk dede bayi sobatku semua. Apa nggak mau dede bayinya itu pinter, smart, kayak Albert Einstein, kayak James Travolta, siapalah para penemu, para ilmuwan kayak gitu. Nah, makanya Om Ganteng kasih saran buat Sobat Bumi yang punya dede bayi yang mau belajar, yang baru belajar maem, lebih baik kasihnya itu Raja Bulu. Ya, sekali lagi Raja Bulu. Tetapi kalau pisang Raja Buluan itu buat mamihnya aja lah. Mungkin jawaban dari Om Ganteng dari pertanyaan apakah benar pisang Raja bisa jadi obat, kurang lebih kayak gitu ya ulasannya ya. Dari pertama jawaban pisang Raja Serai, Raja Bulu, dan Raja Siem. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Sobat Bumi juga di sini menanyakan cara menyimpan pisang agar tahan lama. Nah, cara menyimpan pisang agar tahan lama. Mungkin di sini Om Ganteng sedikit berbagi atau menjawab dari pertanyaan barusan. Mudah-mudahan ini jawaban bisa bermanfaat untuk sobatku semua, apalagi sobat pemula. Barangkali yang belum punya wawasan, belum punya ilmu, keterampilan apa gimana, dengan adanya video ini, dengan adanya penjelasan ini, mudah-mudahan jadi edukasi buat sobatku semua. Dan teman bisa lihat di sini tumpukan pisang ya, kayak gini ya. Sebenarnya cara penyimpanan pisang biar awet sebenarnya nih, teman. Kalau posisinya pisang ini masih mentah nih, kelihatan kan, masih mentah, alangkah lebih baik, alangkah lebih efektif biar lebih awet, teman. Nah, cara penyimpanannya itu dengan cara dijejerin atau berdiri kayak gini, teman. Kurang lebih caranya
Mungkin kayak gini ya, bisa lihat contohnya ya, dijejerin kayak gini. Untuk pisang-pisang yang masih mentah. Tapi mungkin kebalikannya, ada pertanyaan, tapi kenapa Om Ganteng ini nyimpennya itu secara ditumpuk atau di entep kayak gini? Dikarenakan keterbatasan tempat. Dikarenakan apa teman? Kalau pisang posisinya ditaruh secara aman kayak gini, otomatis bakalan makan tempat. Perlu halaman yang luas. Makanya alternatifnya kita di sini di pasar, cara yang paling efektif adalah dengan cara ditumpuk, biar yang pertama rapih, yang kedua tidak terlalu makan tempat. Kayak gitu. Itu adalah cara penyimpanan pisang yang awet untuk posisi pisang mentah. Tetapi cara pengawetan pisang, mungkin posisinya udah matang, mungkin ya posisi pisang yang sudah matang. Sobatku semua bisa tiru nih, lapaknya hasil cipta bumi kayak gini nih. Ini adalah penampakan pisang-pisang yang sudah ditimbun, yang sudah dipeyem, dan posisinya itu status sekarang itu sudah pada matang. Dan cara penyimpanannya itu dengan cara digantung-gantung kayak gini ya guys. Nih, digantung-gantung ke paku, kemana lah. Kalau di rumah di tembok mungkin ada paku gimana. Biar apa? Yang pertama mungkin tidak terlalu kakekem. Apa itu kakem ya? Tidak terlalu kedap mungkin ya. Jadi si posisi pisang itu selalu keangin-angin. Selalu apa istilah segar, kena angin segar kayak gitu, sehingga menimbulkan efeknya itu pisang bakalan awet kayak gini ya guys. Dan alternatif terakhir mungkin dari Om Ganteng, alternatif terakhir cara penyimpanan pisang yang awet, mungkin sobatku yang berada di rumah sana bisa taruh di lemari es atau kulkas. Tapi ingat, kalau teman mau nyimpan pisang di dalam lemari es itu haruslah dalam keadaan matang. Haruslah dalam keadaan matang kayak gini ya teman ya. Sudah matang, sudah berubah warna menjadi kuning, barulah disimpan di lemari es. Tetapi kalau pisangnya masih hijau, masih kayak gini, masih mentah istilahnya, teman langsung taruh di lemari es. Alhasil justru bukanlah awet, tapi gagal. Dikarenakan apa? Pisang itu sendiri gagal matang karena perubahan suhu yang sangatlah drastis, mungkin kayak gitu. Dan kiranya penjelasan atau jawaban dari Om Ganteng untuk video kali ini, untuk video sore ini, Om Ganteng kira cukup. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan jawaban dari Om Ganteng, sharingan dari Om Ganteng bisa bermanfaat, bisa berfaedah, bisa mengandung ilmu, khususnya untuk sobatku semua, sobat hasil cipta bumi. Dan biasa, akhir kata dari Om Ganteng, dikubur dikunyah, waalaikumsalam semuanya. Bye-bye.